Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa agama kita, yaitu agama Islam, dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa agama kita, yaitu agama Islam, dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang-terang. Dalam video ini, saya akan membahas satu materi penting dalam usul fikih, yaitu mantuk dan mafhum. Dalam ilmu tafsir, para ulama menggunakan mantuk dan mafhum untuk memahami makna Al-Quran secara lebih mendalam. Mantuk dan mafhum, keduanya saling membantu kita memahami makna yang terlihat langsung maupun yang tersirat dari ayat Al-Quran. Yang pertama, mantuk. Mantuk yaitu makna yang langsung disebutkan dalam teks atau ayat Al-Quran. Artinya, kita bisa langsung memahami maksudnya tanpa perlu penafsiran tambahan. Menurut Imam Syafi'i, mantuk itu adalah semua kata dan kalimat yang punya arti yang jelas dan langsung. Contohnya, dalam Quran Surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi aqimis sholah, yang berarti dirikanlah sholat. Itu jelas dan langsung. Kemudian mafhum, berbeda dengan mantuk. Mafhum adalah makna yang tidak disebutkan secara langsung, tetapi bisa dipahami dari konteks. Maksudnya, secara mafhum atau secara pemahaman mafhum, yaitu pengertian yang ditunjukkan oleh suatu lafaz yang tidak bergantung dengan bunyi ucapan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dari ayat ini, kita tidak hanya dilarang zina atau tidak dilarang berzina, tetapi juga semua hal yang mendekati zina. Seperti contoh, pacaran, jalan berdua dengan lawan jenis, tanpa ada kepentingan, dan lain-lain. Macam-macam mantuk dan mafhum. Yang pertama, macam-macam mantuk. Di sini ada dua macam, yaitu sharih dan ghairu al-sharih. Sharih mempunyai tiga macam. Yang pertama, nas, kedua, zahir, dan yang terakhir, muawwal. Kemudian ghairu al-sharih. Ghairu al-sharih mempunyai tiga macam. Yang pertama, dilalah al-iqtidai, kedua, dilalah al-ima'i, dan yang terakhir, dilalah al-isyarah. Kemudian macam-macam mafhum. Macam-macam mafhum mempunyai dua macam. Yang pertama, mafhum mukhalafah, dan yang kedua, mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah mempunyai dua macam.
pertama, fahwal khitab, dan yang kedua, lahnul khitab. Mafhum mukhalafah mempunyai 5 macam. Pertama, mafhum sifat. Kedua, mafhum syarat. Ketiga, mafhum ghoyah. Keempat, mafhum adat. Dan yang terakhir, mafhum laqab. Kemudian saya akan menjelaskan macam-macam mantuk al-sharih. Yang pertama, nas. Lafal yang maknanya sangat jelas dan tidak mungkin memiliki makna lain. Contohnya dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kedua, zohir, menunjukkan suatu makna yang kuat, rajih, namun memiliki kemungkinan memiliki makna lain atau harus ditakwil, tetapi kemungkinan ini lemah. Contohnya dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi fagsilu wujuhakum, yang artinya maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke sikumu. Yang ketiga, muawwal. Lafal yang makna utamanya harus dialihkan ke makna lain karena ada dalil atau qarinah. Contohnya dalam Quran surat Al-Isra ayat 24 yang artinya dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku pada waktu kecil. Kemudian penjelasan dari mantuk ghairu al-sharih. Yang pertama, dilalah al-iqtidai, yaitu ketetapan yang diperlukan. Maksudnya mencari kata yang hilang agar kalimat masuk akal. Contohnya dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Kedua, dilalah al-isyarah, yaitu isyarat atau indikasi. Maksudnya mengambil kesimpulan sampingan yang tidak disebutkan secara sengaja. Contohnya Quran surat An-Nisa ayat 1. Dan yang terakhir, dilalah al-imai, yaitu pemberitahuan atau sinyal. Maksudnya menemukan alasan atau sebab mengapa suatu hukum itu ada. Contohnya dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 38. Kemudian saya akan menjelaskan dari mafhum, yaitu mafhum memiliki 2 macam. Yang pertama, mafhum muwafaqah, dan yang kedua, mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah memiliki 2 macam, yaitu pertama, fahwal khitab, yang berarti makna yang dipahami di mana hukum tidak disebutkan, memiliki alasan yang lebih kuat atau tingkatannya lebih tinggi daripada hukum yang disebutkan dalam teks. Jadi, jika yang lebih ringan saja dilarang, maka yang lebih berat pasti lebih dilarang. Contohnya dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Yang kedua, lahnul khitab, yaitu makna yang dipahami di mana hukum tidak disebutkan memiliki nilai atau alasan yang setara atau sama dengan hukum yang disebutkan dalam teks. Jadi, tidak ada tingkatan yang lebih tinggi, keduanya berada pada posisi yang seimbang. Contohnya, dalam Quran surat An-Nisa ayat 10. Kemudian, mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah memiliki 5 macam. Yang pertama, mafhum sifat, yaitu menetapkan hukum yang berbeda jika sifat yang disebutkan dalam ayat tidak ada. Contohnya, dalam Quran surat An-Nisa ayat 25. Kedua, mafhum syarat, hukum dikaitkan dengan suatu syarat.
Jika syarat tidak terpenuhi, hukum tidak berlaku. Contohnya dalam Quran surat At-Tolak ayat 6. Ketiga, mafhum mughayah, yaitu hukum berlaku sampai batas waktu tertentu. Setelah lewat batas waktu tertentu, hukumnya berubah. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Yang keempat, mafhum adat, yaitu hukum dikaitkan dengan jumlah tertentu. Maka jumlah yang berbeda memiliki hukum yang berbeda. Contohnya dalam Quran surat An-Nur ayat 2. Dan yang terakhir, mafhum laqab, yaitu menyandarkan hukum pada nama, benda, atau orang. Jenis ini adalah yang paling lemah dan banyak ditolak oleh ulama usul. Jadi kesimpulannya, kedua konsep ini, mantuk dan mafhum, memiliki peranan yang sangat baik atau yang sangat penting dalam memahami dan menafsirkan teks-teks Al-Quran, baik dalam konteks hukum maupun etika Islam. Mantuk sebagai makna yang tersurat dari teks, memberikan arahan yang jelas dan langsung dalam penerapan hukum. Sementara mafhum sebagai makna yang tersirat, memungkinkan penafsir memahami dan mengaplikasikan hukum dalam konteks yang lebih luas dan dinamis. Jika ada kata-kata yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kata-kata yang salah, datangnya dari saya dan dari syaitan. Undur maqala wa la tangdur man qala. Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.